Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari tentang standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, sekarang kita mempelajari tentang standar penilaian. Yang pertama, ketentuan umum. Pengertian standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Hasil belajar ini mencakup kognitif, psikomotor, dan afektif seperti yang sudah dijelaskan pada standar kompetensi lulusan. Pengertian penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Tentunya mahasiswa sudah mempelajari tentang penilaian di mata kuliah penilaian. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pengertian ulangan. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Biasanya ulangan dilakukan setelah selesai satu kompetensi dasar. Hal ini untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar. Nanti dari hasil ulangan akan ditentukan apakah siswa mengalami remedi atau mengikuti pengayaan. Pengertian ujian sekolah atau madrasah. Ujian sekolah atau madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Ini biasanya dilakukan selama 1 semester atau untuk kenaikan kelas atau untuk kelulusan sekolah. Pengertian kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi lulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Jadi dalam menentukan nilai KKM fisika misalkan 80 itu harus memperhatikan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan atau kondisi sekolah. Yang kedua, lingkup penilaian. Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, B. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan C. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Nanti kita bahas satu persatu bagaimana penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan. Sikap, kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Informasinya dideskripsikan atau dijelaskan. Pengetahuan, kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Tentunya dalam membuat soal-soal penilaian itu ada C, menggunakan kata kerja operasional, menggunakan dimensi proses kognitif dan dimensi konseptual. Keterampilan, kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. 3. Tujuan penilaian. Tujuan penilaian hasil belajar oleh pendidik untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Jadi dalam menilai itu harus berkesinambungan. Untuk melihat bagaimana kemajuan siswa belajar, apakah ada remedi atau pengayaan. Untuk remedi biasanya untuk siswa yang di bawah KKM dan siswa yang di atas KKM diberi pengayaan atau diberi soal-soal yang tingkatannya lebih tinggi. Tujuan penilaian belajar oleh satuan pendidikan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Tujuan penilaian hasil belajar oleh pemerintah untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Secara nasional ini biasanya dalam bentuk ujian nasional atau UN yang menjadi dilema sampai saat ini. 4. Prinsip penilaian.
Prinsip penilaian yang pertama adalah sahih atau valid. Penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Makanya kalau dalam penilaian ada pengukuran validitas. Validitas itu bertujuan apakah instrumen itu benar mengukur apa yang mau diukur. Misalkan mau mengukur keterampilan, apakah benar instrumen itu bisa untuk mengukur keterampilan berpikir kreatif misalkan. Jadi instrumen keterampilan berpikir kreatif itu harus diuji validitasnya agar benar-benar mampu mengukur kreativitas siswa. Makanya penilaian itu harus sahih atau valid. Objektif, penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Objektif benar-benar sesuai dengan kemampuan siswa. Adil, penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Ini harus adil, jangan yang anak kepala sekolah misalkan nilainya bagus atau anak orang kaya nilainya bagus atau anak yang ekonominya kurang mampu, nilainya jelek. Tidak seperti itu. Terpadu penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dalam kegiatan pembelajaran. Maka dalam kegiatan pembelajaran ini harus ada namanya penilaian. Terbuka, prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Penilaian harus terbuka sehingga siswa akan tahu bagaimana prosedur penilaian, kriterianya apa, bagaimana pengambilan keputusan. Sehingga kalau siswa mendapatkan nilai, dia tidak akan memprotes kenapa hasilnya kok seperti itu, karena sudah terbuka atau transparan. Menyeluruh dan berkesinambungan, penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Jadi semua kemampuan peserta didik baik kognitif, psikomotor, dan afektif akan dinilai dan berkesinambungan. Jadi tidak ada satu waktu tapi berkelanjutan. Satu KD selesai dilanjutkan dengan KD yang lain sampai dengan ujian semester dan sampai dengan ujian nasional. Sistematis, penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Jadi penilaian itu ada tahapnya, ada rencananya. Dan ada langkah-langkahnya yang harus diikuti. Beracuan kriteria, penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Jadi ada acuan kriterianya. Kriteria ketuntasan. Akuntabel, penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Jadi kalau benar-benar kita memberikan nilai 80, maka itu harus dipertanggungjawabkan. Apakah benar siswa mendapatkan nilai 80 itu benar-benar mampu dalam pengetahuannya, kognitif atau psikomotor atau afektifnya. Yang kelima, bentuk penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik. Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan atau bentuk lainnya yang diperlukan. Jadi di mata kuliah penilaian tentunya sudah dibahas bentuk-bentuk penilaian. Jadi ada juga dalam bentuk portofolio, proyek, ulangan juga bisa tes tulis, bisa lisan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk A. Mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik. B. Memperbaiki proses pembelajaran. Ini sebagai penilaian formatif. Jadi tujuannya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Apa yang didapatkan dari penilaian itu tujuannya untuk memperbaiki proses pembelajaran sehingga pembelajaran selanjutnya akan lebih baik lagi. Yang C. Menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir tahun, dan atau kenaikan kelas dalam bentuk rapot. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. 1. Dilakukan dalam bentuk ujian sekolah atau madrasah. 2. Penilaian hasil belajar digunakan untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan. 3. Hasil penilaian satuan pendidikan dan pendidik digunakan untuk melakukan perbaikan dan atau penjaminan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Jadi ini biasanya dilakukan di akhir semester gitu, atau untuk yang kelas 3 itu kan ada ujian sekolah digabung dengan hasil ujian nasional untuk menentukan kelulusan dari siswa.
Yang keempat, satuan pendidikan menetapkan kriteria ketuntasan minimal KKM serta kriteria dan atau kenaikan kelas peserta didik. Dan nanti ada rapat biasanya di akhir semester untuk menentukan apakah siswa itu naik kelas atau tidak. Rapat pleno. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian nasional dan atau bentuk lain yang diperlukan. Ini yang masih menjadi dilema. Banyak pihak yang mengatakan ujian nasional tidak perlu. Banyak pihak juga yang mengatakan tetap perlu melakukan ujian nasional. Kalau sekarang ujian nasional digabung dengan ujian sekolah dalam menentukan kelulusan siswa. Tapi di masa pandemi ini tidak ada ujian nasional. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dalam bentuk ujian nasional digunakan sebagai dasar untuk A. Pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan, B. Pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, jadi hasil UN digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi, C. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi misalkan dari hasil UN itu ternyata mutu pendidikannya masih jelek, maka di situ perlu ada pembinaan dan pemberian bantuan kepada sekolah sehingga mutu pendidikan di sekolah tersebut menjadi lebih baik. Harapannya seperti itu dari hasil ujian nasional. Tentunya hasil ujian nasional harus dilakukan dengan baik dan jujur serta benar-benar mengukur kemampuan peserta didik. 6. Mekanisme penilaian. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik. A. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP berdasarkan silabus. Di akhir RPP itu ada poin penilaian. Di sana dirancang penilaian terhadap proses-proses pembelajaran itu, bagaimana penilaiannya, apa saja yang dinilai di akhir RPP biasanya setelah langkah pembelajaran. B. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi atau pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan dan pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas dan guru kelas. Untuk sikap perlu melakukan observasi atau pengamatan, dan observasi tidak cukup satu kali karena kita tidak bisa memutuskan bahwa siswa itu benar-benar jujur, benar-benar bertanggung jawab, benar-benar sopan dalam satu kali pertemuan. Maka perlu diberi pengamatan secara berkelanjutan. Ini juga perlu lembar observasi, juga perlu penilaian sikap dengan teman sejawat. Yang C, penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Penugasan macam-macam, ada portofolio, ada proyek. Yang D, penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Nanti dalam menilai itu ada lembar penilaian. Nanti di sana ada kriteria-kriteria dalam menilai. Dalam membuat lembar-lembar penilaian produk, proyek, portofolio itu ada di mata kuliah penilaian. Di sana dipelajari. Yang E, peserta didik yang belum mencapai KKM satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi. Jadi yang belum sampai KKM ada pembelajaran remedi. Pembelajaran remedi itu berarti ada pengulangan pembelajaran lagi, bukan diberi ulangan lagi tapi belajar lagi. Hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka dan atau deskripsi. Nah, untuk yang di atas KKM tadi sudah saya katakan di awal tadi diberi pengayaan. Diberi pengayaan itu diberi soal-soal dengan kemampuan yang lebih tinggi. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. A. Penetapan KKM yang harus dicapai oleh peserta didik melalui rapat dewan pendidik. Ini biasanya ada rapatnya untuk menetapkan KKM dengan memperhatikan 3 kriteria tadi. Karakteristik peserta didik dan termasuk dengan karakteristik satuan pendidikan. B. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan pada semua mata pelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. C. Penilaian pada akhir jenjang pendidikan dilakukan melalui ujian sekolah atau madrasah. Laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir semester dan akhir tahun ditetapkan dalam rapat Dewan Pendidikan berdasarkan hasil penilaian oleh satuan pendidik dan hasil penilaian oleh pendidik. Ini biasanya ada rapat pleno. E. Kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat Dewan Pendidik.
Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pemerintah. A. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dengan bentuk ujian nasional UN dan atau bentuk lain dalam rangka pengendali mutu pendidikan. Jadi tujuannya bagus untuk melihat mutu pendidikan. Tapi ini juga masih menjadi dilema untuk UN karena kita juga harus memandang dari sudut yang lain. Bagaimana pengaruh psikologis anak karena kelulusan ditentukan hanya dari hasil UN waktu itu. Kalau sekarang sudah digabung dengan hasil ujian sekolah. B. Penyelenggaraan UN oleh Badan Standar Nasional Pendidikan bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan. Hasil UN disampaikan kepada peserta didik dalam bentuk sertifikat hasil UN. Yang D. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan masukan dalam perbaikan proses pembelajaran. Jadi hasilnya kalau misalkan siswanya banyak tidak lulus berarti harus ada yang salah dalam pembelajaran di sekolah itu, maka proses pembelajarannya harus diperbaiki, harus dievaluasi. Kalau gurunya dianggap kurang mampu harus ada pelatihan, seminar atau workshop. Yang E. Hasil UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan, pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, ini untuk masuk ke perguruan tinggi, serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. F. Bentuk lain penilaian hasil belajar oleh pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk survei dan atau sensus. Ini bisa dilihat survei bagaimana mutu dari sekolah itu yang dilakukan oleh pemerintah. Bentuk lain penilaian hasil belajar oleh pemerintah diatur dengan peraturan menteri. 7. Prosedur penilaian. Tahapan penilaian aspek sikap. A. Mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran. Kalau guru kesulitan dalam mengamati sebanyak siswa, misalkan satu kelas 20 siswa, tentunya guru sulit untuk mengamati satu persatu. Ini guru bisa meminta bantuan observer dengan memberi observer lembar observasi penilaian, atau siswa juga diminta untuk menilai teman sejawat, atau teman sejawat itu maksudnya siswa yang satu menilai siswa yang lain, atau dengan penilaian diri. Penilaian diri berarti siswa menilai dirinya sendiri. B. Mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi atau pengamatan. Menindaklanjuti hasil pengamatan, tentu hasil harus ditindaklanjuti, dilakukan refleksi. D. Mendeskripsikan perilaku peserta didik. Tahapan penilaian aspek pengetahuan. A. Menyusun perencanaan penilaian. B. Mengembangkan instrumen penilaian. Tentu dalam instrumen penilaian kita menggunakan taksonomi Bloom, itu ada dimensi proses kognitif, ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Dari memingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi sampai mencipta. C. Melaksanakan penilaian. D. Memanfaatkan hasil penilaian dan melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100 dan deskripsi. Tahapan penilaian aspek keterampilan. A. Menyusun rencana penilaian. B. Mengembangkan instrumen penilaian. Jadi banyak sekali instrumen-instrumen penilaian, ini telah dipelajari di mata kuliah penilaian. Nanti juga kita coba lagi untuk mengerjakan bagaimana membuat penilaian keterampilan ketika mahasiswa menyusun RPP setelah UTS nanti. C. Melaksanakan penilaian. D. Memanfaatkan hasil penilaian. E. Melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dan skala 0 sampai 100 dan deskripsi. Urutan prosedur penilaian proses belajar dan hasil belajar oleh pendidik. A. Menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun. Penilaian itu harus ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Misalkan untuk menilai kemampuan siswa dalam menjelaskan konsep gaya. B. Menyusun kisi-kisi penilaian. Kisi-kisi penilaian biasanya berupa soal, terus ranahnya C1, C2, C3, C4, C5, atau C6. Kemudian jawaban dari soal itu apa? Kunci jawabannya apa? C. Membuat instrumen penilaian berikut pedoman penilaiannya. Pedoman penilaiannya kalau misalkan siswa menjawabnya hanya sampai diketahui saja mendapatkan nilai berapa. Kalau sampai hanya rumusnya saja mendapatkan nilai berapa. Ada pedoman penilaiannya. Dia melakukan analisis kualitas instrumen. Instrumen itu harus diuji validitas dan reliabilitas. Validitas terhadap butir soal untuk menguji apakah soal itu benar-benar mengukur apa yang mau diukur. Misalkan soal untuk prestasi belajar benar-benar mengukur
prestasi belajar, dan perlu diukur reliabilitas instrumen. Reliabilitas instrumen adalah keajekan dari instrumen itu ketika digunakan untuk mengukur dalam satu waktu ke waktu yang lain itu hasilnya sama. Kalau dipakai mengukur saat ini siswa ini pandai atau nilainya baik, maka dalam diukur ke sekolah yang lain siswa yang kemampuan tinggi akan nilainya baik, namanya keajekan atau reliabilitas. Melakukan penilaian, F mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian. Mengolah, menganalisis ini bisa menggunakan statistik. Melaporkan hasil penilaian dan memanfaatkan laporan hasil penilaian. Urutan prosedur penilaian proses belajar dan hasil belajar oleh satuan pendidikan. A. Menetapkan KKM. B. Menyusun kisi-kisi penilaian mata pelajaran. C. Menyusun instrumen penilaian dan pedoman penskoran. D. Melakukan analisis kualitas instrumen. Jadi semua instrumen itu harus baik, reliabilitas dan validitasnya. Valid itu dilihat dari butir soal dan reliabilitasnya adalah instrumennya. Kalau misalkan diuji validitasnya ada soal-soal yang tidak valid, maka harus dibuang soal itu, harus diganti dengan soal-soal yang lain. Yang E melakukan penilaian, F mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian, G melaporkan hasil penilaian, H memanfaatkan laporan hasil penilaian. Tentunya semuanya untuk menjaga atau mengembangkan mutu pendidikan di Indonesia. Sama juga dengan yang dilakukan oleh pemerintah menyusun kisi-kisi penilaian. Biasanya sebelum UN ada kisi-kisinya. Menyusun instrumen penilaian dan pedoman penskoran. C. Melakukan analisis kualitas instrumen. D. Melakukan penilaian. E. Mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian. Mengolah itu dikoreksi seperti itu, kemudian disajikan, dianalisis menggunakan statistik, bagaimana mediannya, rata-ratanya, nilai tertinggi, nilai terendah. Menginterpretasikan itu berarti menjelaskan hasil itu sehingga mudah dipahami, sampai melaporkan dan memanfaatkan laporan hasil penilaian. Tentunya laporan ini, hasil penilaian digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. 8. Instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Jadi kalau membuat soal tentunya harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Jangan terlalu susah, nanti membuat siswa juga kesulitan dalam mengerjakannya. Disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Yang B, instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir dan atau ujian sekolah atau madrasah yang memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti validitas empirik. Validitas empirik ini adalah validitas yang sudah diuji lapangan. Jadi sebelum instrumen itu digunakan, maka dilakukan validitas empirik, diuji cobakan ke siswa dulu. Setelah hasil uji coba itu dilakukan uji validitas. Kalau sudah valid baru dilakukan sebagai penilaian. Untuk konstruksi bahasa ini biasanya diperiksa bahasanya oleh ahli. Kalau mahasiswa misalkan skripsi mau penelitian, maka soal-soal itu harus dikoreksi substansi atau konstruksinya dan bahasanya oleh dosen. Kemudian diuji cobakan ke sekolah, tapi bukan ke sampel. Nanti dari hasil uji coba itu dihitung validitasnya menggunakan statistik. Namanya validitas empirik. Kalau sudah valid baru digunakan untuk penelitian. Tentunya juga harus reliable. Instrumen C, instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antar sekolah, antar daerah, dan antar tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks. Any question?